atas, 2, 3. Hidup orang Kristen. Dengan baik Bapak Ibu. Hidup orang Kristen adalah hidup yang sangat menentukan. Apakah Bapa di surga disenangkan? Atau Bapa di surga hatinya dibuat sedih? Coba lihat kanan kiri. Kira-kira yang mana jenisnya? Kira-kira yang mana? Yang hati Tuhan senang atau sedih? Kita percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang selalu membuat hati Bapa di surga senang. Katakan amin. Tepuk tangan lagi buat kita yang luar biasa. Nah, sore ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menjadi sebagai orang Kristen, bagaimana sebenarnya hidup kita. Ya, jangan sampai kita nggak mengerti hidup sebagai orang Kristen. Ini penting. Ini materi pelajaran yang sangat mendasar sekali. Ayo, tolong diklik ayatnya. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Di sana ada garis bawah teladan hidup orang Kristen. Tetapi yang terutama, lihat, kasihilah sungguh-sungguh. Katakan 2, 3. Sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh, bibirnya maju. 2, 3. Sungguh-sungguh. Yang paling monyong diberkati Tuhan. Orang Bogor kalau bilang monyong apa Bu Mimi? Sama juga ya. Kalau saya wopucu tahu. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Semua baca. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan apa? Tidak bersungut-sungut. Klik lagi. Ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baik ia melakukannya apa? Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Semua. Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Kita mau belajar ada 4 poin penting. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, hidup menjadi teladan. Katakan teladan. Oke, tolong diklik. Nah, 4 teladan hidup orang Kristen yang kita harus cek and recheck sore ini. Kira-kira ada nggak dalam hidup kita? Kalau nggak ada, kita bilang Tuhan sore ini aku mau berubah. Aku mau komitmen. Bagaimana hidupku menjadi teladan. Kalau hidup kita menjadi teladan, pasti Bapa disenangkan. Katakan amin. Yang pertama, hidup dalam kasih. Katakan 2, 3. Hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup murah hati. Yang ketiga, hidup melayani Tuhan. Yang keempat, hidup memuliakan Tuhan. Bilang kanan kiri, kita boleh pulang. Oh belum ya? Itu baru poinnya aja. Oke, kita lihat poin yang pertama. Nah, ini dia. Hidup dalam kasih, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan undangan baru. Hah? Kok diam semua? Perintah atau undangan? Bedanya apa undangan dengan perintah? Undangan tidak ada sanksi. Undangan tidak ada konsekuensi. Halo? Setuju? Perintah hukumnya wajib, bukan sunnah. Beda tuh. Sunnah boleh dilakukan, boleh juga tidak. Hukum Kristen, hukumnya wajib. Coel kanan kiri bilang wajib. Ya. Tuhan memberikan perintah baru kepada siapa? Kepada kita semua. Sebagai jemaat MDC Bogor. Namanya apa Bu Mimi MDC Bogor? Fajar Perdamaian. Tepuk tangan yang berdamai.
Ini nama bukan sekedar basa-basi saudara ya. Supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah yang pertama, poin yang pertama, bagaimana kita harus hidup dalam kasih. Bagaimana kita harus berbagi kasih. Bagaimana kita harus mempraktekkan kasih. Sebenarnya saudara, orang gak perlu kita kasih tahu kita Kristen, orang udah tahu. Setuju gak kira-kira? Kita gak perlu bilang ini, lu tahu gak gue Kristen loh. Dari mana? Salib gue gede. Bapak Ibu dengar dengan baik. Iblis gak pernah takut dengan salibmu gede. Iblis juga gak takut kalau Anda ke gereja bawa Alkitab yang gede-gede. Coba di sini saya lihat yang bawa Alkitab. Oh ya puji Tuhan. Masih ada, angkat Pak tinggi-tinggi Pak. Yuk yang lain. Tepuk tangan buat Bapak kita ini. Wah. Jujur Bapak Ibu, saya sudah sekian lama khotbah tidak lagi bawa Alkitab. Bukan gaya-gayaan saudara. Saya pakai ini supaya lebih simpel. Karena Alkitab itu saudara kan kecil tulisannya. Jadi kalau saya baca mesti pakai teropong, susah saudara. Nah kalau pakai ini kecil, saya tinggal giniin aja saudara. Set gede semua saudara. Ya. Tapi tetap kalau di rumah kita baca. Amin. Iya. Tapi waktu saya khotbah di satu gereja, itu gereja Injili. Pak Pendeta nggak boleh pakai iPad, nggak boleh pakai tablet. Pakai apa? Pakai Alkitab. Saya bawa Alkitab yang gede Bapak Ibu. Karena apa? Waktu saya mengkhotbah, itu di depan jemaat, itu pendetanya gembala sidang, ya anggap Ibu Mimi. Dia menyerahkan Alkitab itu kepada saya untuk menyampaikan hatinya Tuhan. Kan nggak mungkin Bu Mimi serahkan Samsung ini kepada saya, saudara. Tapi arti begini Bapak Ibu, jangan tertuduh kalau kita nggak bawa Alkitab. Kok wajahmu kayaknya sedih banget ya? Memang zaman sudah modern. Amin. Tepuk tangan dong semuanya buat Tuhan kita. Nah, poin yang pertama bagaimana kita hidup dalam kasih. Mempraktekkan kasih. Berbagi kasih supaya apa? Orang tahu kita Kristen. Orang tahu kita murid Yesus. Orang tahu kita adalah orang percaya. Tapi saya mau katakan dengan jujur, hari-hari ini orang Kristen sangat krisis yang namanya kasih. Kira-kira apa penyebabnya? Yuk. Sayap kiri. Pas. Sayap kanan. Lagi loading. Sayap sini. Kurang kuota. Kalau sini nggak berani, ada ibu gembala. Kenapa orang Kristen mengalami krisis kasih hari-hari ini? Karena orang Kristen hatinya terluka. Ini yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa mengasihi sesama. Itu perintah. Haruslah kamu saling mengasihi. Apa artinya kata harus? Kudu. Wih keren sekali Om Yohanes ini. Saking kudunya di Alkitab. Di kamus bahasa Indonesia nggak ada dicari. Kudu lari. Kudu menang. Kudu fik. Harus itu artinya apa? Harus. Amin. Kok wajahmu bingung saudara? Kayaknya gak percaya sama saya. Bilang kanan kiri. Harus itu artinya harus. Berarti ada kewajiban yang memang mutlak. Tidak ada
tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Mau tidak mau kita harus mempraktekkan kasih, melakukan kasih, berbagi kasih. Kenapa kita nggak bisa lagi? Karena hati kita terluka. Kenapa hati kita sakit? Yesus mengajak akan murid-muridnya. Bukan hanya kita mengampuni orang yang mengasihi kita, tapi mengampuni orang yang menyakiti kita. Betul Bapak Ibu? Kalau kita mengampuni orang yang mengasihi kita, itu apa bedanya dengan orang dunia? Tapi kalau kita mengasihi orang yang melukai hati kita, jelas kita beda dengan dunia. Kenapa kita nggak bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Bahkan kita bilang, Tuhan kalau perlu itu orang kutuki dia, biar dia mati. Digigit semut api. Ilah. Kayaknya pahit banget tuh ya. Saking pahitnya tuh. Tahu saudara, keringet dijilat bukan asin. Jadi pahit. Yuk kita lihat ayatnya. Nah. Kalau kita sadar ayat ini. Semestinya. Sesungguhnya. Seharusnya kita bisa mengasihi. Katakan amin. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Tuh, di mana? Di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita gagal mengasihi sesama? Karena hati kita terluka, kita kecewa, kita sakit. Kenapa? Karena manusia cenderung saling melukai, saling menyakiti. Bukan hanya sesama, tapi keluarga, suami istri juga begitu. Betul atau betul? Di sini nggak ada orang ya. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura bego. Yang senyum-senyum pasti punya pengalaman. Yang diam-diam itu pasti pelaku utamanya. Kena lagi aja gua. Ketawa salah, diam juga salah. Aduh, ini pendeta pulang lewat mana sih? Lewat depan tuh, situ pintunya tuh. Nanya lewat mana. Kalau kita sadar kasih Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu kita pasti bisa mengasihi semua orang. Setuju Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya? Kasih itu udah dalam hati kita. Kasih Bapa, kasih manusia, kasihnya terbatas. Kasihnya bersyarat, kasihnya EGP. Emang gue pikirin. EGP, CH. Emang gue pikirin. Cu. Kasih Tuhan bukan EGP, tapi agape. Kasih agape itu sudah ada dalam hati kita. Sudah ada dalam hidup kita, tinggal kita praktekkan, tapi kita gak mengerti. Nih, lampu ini gampang atau susah? Bikin hidup matinya. Gampang. Kenapa bilang gampang? Karena tahu caranya. Betul? Tinggal cari saklar, tombol, on, off. Setuju nggak? Mau mati, off. Mau hidup, on. Nggak ada orang yang berdiri di saklar tombol on, off, dia bingung. On atau off ya? Dia udah berdiri nih. On atau off ya? Ada nggak yang begitu? Ada. On. Nah. Bilang kanan kiri, waspadalah. Jangan on. Kalau khotbah nggak pakai masker enak begini saudara. Tahun kemarin gue menderita pakai masker. Sekarang gue balas dendam nih. Jam 9, amin. Kok aminnya kayaknya emosi, amin. Mengasihi sesama orang yang melukai kita sebagai perintah. Bukan dengan perasaan, tapi dengan keputusan. 2, 3, keputusan. 2, 3, keputusan. 3, 4,
keputusan. 9-10 keputusan. Tepuk tangan. Amin. Itu udah ada dalam hati kita. Tinggal ambil keputusan. Bukan dengan perasaan. Perasaan kita tuh gampang berubah-ubah. Lagi senang, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Lagi senang, lagi susah. Apa lu lihat-lihat gua? Gak senang. Kenapa lagi bokeh? Tapi kalau kita ambil keputusan, kita tahu mengasihi sebagai perintah, kita bisa mengasihi setiap orang. Kalau kita mengasihi setiap orang, saudara, saya percaya Bapa di surga disenangkan nantinya. Tepuk tangan buat kita. Amin. Bilang kanan kiri, jangan pelit, pedit, bin kopet, bin mepet. Amin. Bagi-bagi dong, kasih Bapa kepada banyak orang. Setuju? Ini contoh satu cerita aja. Banyak, tapi karena waktunya, saudara. Ya, waktu kami ke puncak, saya mau mampir ke apotek. Di puncak itu waktu itu ada Senturi satu-satunya baru. Waktu saya masuk, saudara, saya lihat seorang bapak lagi begini, saudara. Tahu apa artinya? Mau bayar duitnya kurang. Ya kan? Yang senyum-senyum pasti punya pengalaman tuh. Iya gak? Yang diem-diem pasti pelit tuh. Itu obat dibilang begini mesti Bapak. Mbak, nanti aja saya pulang dulu, saya ambil uangnya. Saya baru masuk, saya nggak tahu kurangnya berapa, pede aja. Mbak, kasih Bapak itu, kurangnya, oh good. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nggak mungkin lah gara-gara nombokin mobil satu kejual. Kan nggak nyampe, saudara ya. Si bapak bilang begini, jangan Pak, jangan. Terus bilang, jangan ragu-ragu. Jangan sampai nggak jadi. Saya bilang, Pak, Bapak perlu obat ini. Buat istrimu, buat anak-anakmu, keluargamu. Bawa pulang. Sudah tahu, dia lihat saya dari kepala sampai ke kaki. Kira-kira orang ini ngambang apa enggak? Kenapa? Manusia begitu di akhir zaman langka. Tapi saya percaya orang itu banyak di tempat ini. Tepuk tangan. Amin. Bilang kanan kiri, gua suka tuh gaya lu. Bapak itu keluar, itu apotek kasirnya masih lihat saya. Ini manusia atau malaikat? Saya ngomong, baru mbak, iya Pak kata dia. Dia sadar saya manusia, saudara. Makanya banyak hari-hari ini di TikTok. Ya, yang punya TikTok. Saya lengkap, saudara. Saya pendeta yang sangat up to date, upgrade. Apa yang sudah minta dari saya? Semua saya punya. Ada TikTok, ada Reel, ada IG, ada Instagram, ada Facebook, YouTube juga ada. Tapi kalau yang buka YouTube saya jangan lupa dipencet, di subscribe, dibagi bagi. Kalau enggak pardosa. Hanya ngintip aja lewat-lewat, saudara. Tujuannya bukan untuk gaya, supaya Bapak dimuliakan. Bapak disenangkan. Hari-hari ini banyak loh teman-teman saya yang di TikTok yang berbagi kasih. Ya, salah satunya yang makan gratis. Datang ke warteg, Mbak, Bu, boleh nggak diborong? Pura-pura nanya. Ya boleh, borong pakai toa. Ayo makan gratis, makan somai, bakso. Saya pikir mereka bukan hanya sekedar bikin konten. Tapi saya percaya mereka sedang mempraktekkan kasih Bapa kepada banyak orang. Beberapa hari yang lalu setelah saya beli ketupat pagi-pagi, seorang bapak bawa gerobak. Tuhan bilang begini, hambaku, jangan lu lihat itu orang bapak pakai gerobak, kasih duit, ajak dia makan ketupat. Dia pakai gerobak jauh di sono. Pak di sini, enggak di sana.
Dia malu gerobaknya sama mobil yang keren. Mobil keren itu saya nggak tahu mobil siapa, saudara. Karena saya naik motor. Karena wajah kayak saya begini sudah tahu, biarpun naik motor juga orang taunya bos. Amin. Wajahnya kan wajah penuh kemuliaan, amin. Tapi ketawamu kayaknya menghakimi saya, saudara. Ampuni mereka Tuhan. Saya bilang, Pak, parkir sini. Disuruh gerobak. Saya samperin, saya kasih dia duit. Makan ke tempat, kenapa? Makan di sana aja. Ayo Bapak Ibu, poin pertama. Praktekkan kasih kepada siapa? Siapa aja. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki, bagikan biar dunia tahu. Aku anak Tuhan, aku orang percaya. Bapa dimuliakan. Amin. Masuk poin kedua. Baru 2 poin kayaknya waktu saya udah mau habis, saudara. Gimana nih, lanjut atau pulang ya nih? Kalau pulang saya balik ke Jakarta. Poin kedua, hidup murah hati. Semua baca, 2-3, hidup murah. Lukas 6:36. Semua baca, 2-3, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati bukan hatinya murahan. Dibagi-bagi diobral. Ini hati gua. Bukan. Apa artinya murah hati? Tolong diklik. Nih, suka memberi. Tadi sudah singgung. Ada yang benar-benar pribadi manusia pelit, pedit, bin kopet, bin mepet. Ini. Saya kalau ketemu orang begitu saya alergi, saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku. Yang kedua, suka menolong. Kalau menolong orang jangan tanya, Bapak Kristen ya? Bapak ke gereja mana? Aktivis nggak? Oh bukan, ya udahlah. Saya belajar peka sama Tuhan, saudara. Apalagi zaman masa pandemi. Saya bagi duit bukan berarti saya kebanyakan duit. Saya bagi-bagi berkat banyak hal. Karena saya tahu berkat itu bukan buat saya, buat banyak orang. Amin. Lagi naik mobil, Tuhan bilang berhenti. Lihat kiri, saya turun. Saya kasih duit. Saya tahu dia butuh duit. Butuh doa gak? Butuh. Tapi butuh uang. Saya cek saldo di satu bank. Security lagi sedih. Mungkin dia mikir si om, cek saldo, saya cek perut aja kosong. Tuhan bilang kasih duit, saya kasih. Tuhan kalau merintah jumlahnya nominalnya itu jelas. Salah satu hamba Tuhan, ulang tahun. Saya ucapin, saya telepon. Tuhan bilang jangan doain aja, jangan telepon. Bagi duitmu, minta nomor rekening. Saya bilang Pak, nomor rekeningnya saya minta. Saya transfer, saudara. Saudara tahu, kalau kita murah hati sama seperti Bapa kita di surga, Bapa nggak akan pernah berhutang buat kita. Tapi ingat, ketika memberi jangan nunggu kapan Tuhan baliknya Tuhan. Aduh, nggak balik modal, yakin nggak? Kecewa. Kita tabur aja, katakan amin. Amin. Karena apa? Kita praktik firman. Menolong, memberi. Memberikan apa? Pengampunan. Siapa yang kau ampuni? Orang-orang yang menyakiti hati kita. Bukan orang yang di jalanan. Yang maaf ya, ini kasar bahasanya. Kesenggol dikit, begini lah. Bego lu. Kita bilang gila lu ya. Kita gak kepahitan, tapi sama keluarga. Halo, jujur gak? Oh, yang kena kita, betul gak? Dibilang bego lu, kita bilang lu lebih bego. Udah tahu gue bego, kenapa lu kawin sama gue? Berarti lu lebih bego. Lah lu, bego sama bego berantem. Makin bego, saudara. Berikan pengampunan orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Bapa di surga mengampuni setiap kita. Yang kedua, murah hati, suka memberi, suka menolong. Amin. Yuk yang ketiga. Kalau lama-lama nanti yang belakang angkat lagi, saudara.
Tadi udah diangkat sama dia, saudara. Tadi pura-pura diangkat, gue gak mau lihat, saudara. Tapi kalau gak, gue gak diundang lagi, saudara. Yang ketiga, hidup melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kaget ya? Kenapa? Ada yang ngantuk. Hilang signal. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita melayani? Yesus aja melayani. Masa kita enggak? Saya percaya Bapak Ibu, kalau semua jemaat di sini melayani, enggak lagi ada bangku yang disusun di belakang tuh. Coba lihat. Kok enggak berani lihat? Belakang bego ya? No. Ibadah kita enggak 3 minggu. 3 kali. Minimal 6 kali. 2 orang yang yes, yang lain masih loading. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Contoh, ini contoh. Ya, makasih Ibu. Bukan. Kalau gue gak begitu dia terus begini, saudara. Kan gue repot. Dia menolong saya yang baik, saudara. Kalau nggak nanti saya khotbah sama omongnya kan repot juga, saudara ya. Firman tertib, saudara. Hamba Tuhan jangan kasih mic begini, lupa dia segala-galanya, saudara. Tapi kan kalau dia angkat ini, oh iya, gitu kan. Iya, kalau nggak dilupa diri, saudara. Ini contoh, ya. Di depan itu ada mobil mogok, mobil truk. Mobil apa? Mobil truk. Mobil itu menghalangi parkir jemaat. Yang dorong Bu Mimi sama Saron. Jemaat datang bilang begini, Pastor Saron Anda bisa. Pendeta Mimi pasti bisa. Maaf saudara, maaf bukan jorok nih. Sampai mencret gak akan kedorong ke mobil. Betul gak saudara? Hah? Betul gak? Gak bisa. Mau gak mau kita mesti bantu Ibu Mimi sebagai gembala kita. Amin. Suruh mengasihi beliau. Yang lain masih berdoa kayaknya ya. Apa takut sudah? Ya di sebelahnya ada Pastor Saron. Kita sama-sama. Kalau semuanya dorong mobil truk itu gak perlu 2 tangan. Betul gak? Kalau 2 tangan kita gak bisa dorong. Kenapa? Semuanya kesempit, kejesek. 1 tangan. Dorong nggak? Kedorong. Kalau semuanya terlibat melayani Tuhan, saya percaya saudara, gereja ini nggak perlu tunggu tahun 2024 penuh. Tahun ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan buat Allah kita. Yuk, kita lihat bagaimana caranya jemaat Tuhan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, yuk klik. Sesuai dengan apa? Bakat dan talenta. Jangan semuanya mau jadi worship leader, repot. Jangankan nyanyi, nafas aja fals. Aduh, kasihan nanti yang main keyboard ini. Nggak ketemu kuncinya, G nggak bisa, F nggak bisa, akhir kunci Z. Nggak ada ya Bu. Yang main drum berubah. Bukan ketukannya 3/4, 2/4. Jadi ketukan barongsai, tung ceng, kan repot saudara. Ya, kalau saudara nggak bisa nyanyi, ya jangan. Yang bisa nyanyi jadi worship leader boleh, jadi singer boleh. Amin. Sesuai dengan bakat talenta. Saudara yang wajahnya serem, angker, tampang rembuh, jangan nyambut tamu. Nggak cocok. Suruh berdiri begini. Jemaat terlambat. Kenapa terlambat? Masuk! Oh iya Om. Besok jemaat enggak datang lagi. Yang di depan nyambut tamu tuh adalah orang-orang yang senyum wajahnya. Shalom Om, Tante, Opa, Oma. Dari mana? Udah lama gak ke gereja. Dicariin siapa? Rasul Paulus. Siapa yang cariin? GR amat lu gak ke gereja.
Tuh di sana tuh yang wajahnya smiley senang. Belum masuk gereja dijamah. Amin. Masuk gereja dijamah Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang angker-angker yang seram itu bagian kolekte cocok, saudara. Wih, ya kan, dompet, handphone semua masuk. Masalahnya kan kita udah gak pakai kolektor lagi Bu Mimi ya. Pakai apa? Langsung di belakang. Tapi ingat jangan lupa, kalau pulang jangan lewat aja. Pas hari ini Tuhan. Itu namanya kurang ajar, saudara. Ini gak ada pasal sponsor. Ini suara Tuhan asli. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Melayani sesuai dengan bakat dan talenta. Saya bersyukur, saudara. Saya tuh dari pria pemalu, minder, gagah, penakut. Tapi ketika saya tahu hidup saya berharga, maka saya menjadi pribadi yang luar biasa. Saya serba bisa. Main drum saya bisa. Ya, main bass, rhythm saya bisa. Nyanyi pun saya bisa. Mau dengar saya nyanyi? Udah gak jadi. Kenapa ketawa lu menghina gua kayaknya? Ya kan saya nyanyi, di belakang angkat lagi sudah repot saya. Besok aja nyanyinya ya. Besok siang waktunya banyak. Jadi kalau saudara semua umat Tuhan melayani bersama-sama bergandengan tangan. Saya percaya gereja Tuhan pasti dahsyat. Amin. Jangan di sini punya karunia-Nya hanya mencela, menghakimi. Itu pendeta ganteng si ganteng. Khotbahnya bagus, cuman kurang satu. Kurang apa? Kurang tinggi. Jangan ada punya roh yang mengkritik, menghakimi. Setuju? Amin. Kalau kita lihat gereja ini kekurangannya banyak, kita tolong, kita bantu. Halo? Amin. Mantap Bu. Dia udah takut-takut angkat. Habis angkat kepala dihilangin. Gereja Tuhan tidak sempurna. Dimanapun Anda bergereja pasti ada kekurangan. Kehadiran kita di dalam gereja ini, itu menyempurnakan gereja yang kekurangan. Amin. Saya belajar menjadi jemaat yang setia. Dari sejak saya percaya Tuhan. Lahir baru, jadi jemaat, jadi aktivis. Sampai sekarang saya jadi pendeta. 35 tahun. Saya tidak pernah pindah-pindah gereja. Karena saya tahu di dunia ini gereja nggak ada yang sempurna. Yuk jadi jemaat yang setia. Anda lihat gereja ini penuh kekurangan. Bilang Tuhan pakai hidupku. Menyempurnakan gereja yang penuh kekurangan. Amin. Yang terakhir belum selesai saudara. Udah GR aja. Udah amin, amin, amin ya kan. Belum masih poin keempat. Ya kan kalau ada tambahan poin kelima. Yang terakhir yang keempat. Hidup memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Semua baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa dimuliakan lewat hidup kita. Ketika kita berbuah banyak. Buah apa? Buah-buah roh. Buah apa? Buah pertobatan hidup kita. Saya cerita ini bukan untuk kesombongan. Teman-teman saya bilang begini. Bang, gue lihat hidup lu beda bang. Gue tahu bang dulu lu bandel, lu nakal, lu tukang berantem, lu gebuk orang. Di Jakarta ada namanya Kampung Pesingkoneng, Kampung Jakarta, Kampung Betawi. Mereka kenal dengan namanya Bambang. Tapi masalahnya waktu itu nama saya bukan Bambang. Zaman nakal saya nama saya bukan Bambang. Ya, saya nggak sebut lah, malu lah saudara namanya. Kalau Bambang preman kan nggak bagus saudara. Bambang itu cocoknya presiden, amin. Sepreman Bambang. Namanya Bang? Bambang. Ya. Tapi sudah tahu, hari-hari ini teman-teman saya yang nakal-nakal. Dia ketemu sama saya, dia bilang, Bang, gue gak nyangka itu lu beda. Lu keren banget. Kok bisa begitu bang? Bisa. Siapa yang merubah? Yesus. Amin.
buah-buah pertobatan saya, buah-buah roh saya begitu kuat. Sehingga saya dekat dengan orang-orang merasakan kedamaian. Orang merasakan ketenangan. Ada sesuatu yang beda. Dia merasakan Tuhan itu ada dalam hidup dia. Waktu itu di Cengkareng itu masih rawan. Masih banyak penodong begal-begal. Saya juga pernah ditodong. Jadi waktu itu saya makan, yang pasti bukan di tengah jalan, di pinggir jalan. Itu ada warteg, warung Tegal. Ya kalau di Bogor, warung Sunda. Waktu saya mau berdoa, saya lihat di sana itu orang matanya merah, tinggi besar, tinggi. Saya takut setengah mati, saudara. Doa makan yang semestinya sebentar jadi lama. Kenapa saya takut sama om itu? Saya bilang, Tuhan tolong. Amin. Saya buru-buru makan. Makan itu nggak tahu rasanya apa. Kepengen buru-buru pulang, saudara. Waktu saya bayar, si om itu berdiri tinggi gede, saudara. Saya masa gini. Dia bilang, Dek, saya yang bayar. Aduh, nggak usah om, saya ada duitnya. Nggak apa-apa, Dek. Om yang bayarin. Uang saya 10.000, uang dia cepeteng kalah saya. Tahu diri lah. Waktu dia bayarin, saudara, saya bilang begini, Om, makasih ya. Dia bilang begini, Dek, pulangnya mau kemana? Mati dah gua, saya bilang, Tuhan. Salah, saya bilang. Saya bilang mau ke arah Grogol, Om. Kita bisa bareng. Aduh Tuhan. Amsyong. Waktu jalan tinggi besar, saudara. Tahu waktu dia jalan sama saya di Cengkareng. Dia bilang begini, Dek. Om pikir di dunia ini udah gak ada Tuhan. Hah? Gak ada Tuhan, Om? Iya. Kok Om bisa ngomong gitu? Iya. Karena hari-hari dia penuh dengan kejahatan. Tapi ketika dia melihat saya berdoa, dia nangis. Dia sadar ada Tuhan. Aku pikir udah gak ada lagi Tuhan. Ada Om. Saya bilang, Om Kristen? Iya aku Kristen. Tapi aku udah gak yakin ada Tuhan. Tapi ketika aku lihat Ade berdoa, saudara sederhana. Ada banyak orang Kristen berdoa di restoran malu. Ada yang ditutupin pakai koran. Kalau ada yang begini ketemu saya tarik itu koran, saya bilang, bah. Kenapa mesti malu? Teman saya pendeta dari timur, dia kalau berdoa makan bakmi, makan apa aja, dia berdoa keras-keras. Dia bilang begitu, Tuhan Yesus terima kasih buat bakmi ini. Biar semua orang tahu dan dengar saya makan bakmi, kata dia. Saya bilang sombong amat makan bakmi aja. Tuhan Yesus berkati engkau ini yang punya bakmi. Kalau dia belum percaya Yesus, dia percaya Yesus. Wih, doa penginjilan. Sekali kelebihan, sekali malu tutup koran, saudara. Ya kalau kita berdoa ya bijak, amin. Iya, nggak perlu pamer, nggak perlu siu. Sebutin hari Tuhan, gue makan Kentucky, hamburger, steaknya steak babi lah, rica-rica lah, alah, pret. Biarlah Bapak dimuliakan. Saya mau berdoa sore ini, malam ini. Buat anak berkata, Tuhan pakai hidupku. 2 minggu lalu saya khotbah di 2 gereja yang besar. Pagi 2 kali ibadah, itu gereja 2 lantai. Saya tantang pagi itu. Ya. Pagi anak saya Grace yang ikut ya. Saya bilang di sini siapa yang mau menyerahkan dirinya total jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya bilang lihat yang di bawah. Yang di atas gereja besar. Ada yang maju? Ada yang maju? Sore saya khotbah 3 kali ibadah. Cece ya yang ikut, yang gede. Saya tantang yang sama. Ada yang maju? Enggak ada yang maju. Tuhan bilang gini, hambaku kamu salah tantang. Maunya gimana Tuhan? Tantangnya begini, siapa di sini yang mau jadi pengusaha sukses? Semuanya pasti maju.
Satu keluarga punya 4 anak. Anak yang pertama jadi dokter. Anak yang kedua jadi pengusaha. Anak yang ketiga jadi pejabat. Anak yang keempat sakit-sakitan. Sekolah pun bukannya lulus, tapi lolos. Ya, anugerah Tuhan. Suami istri bersepakat, ya udahlah anak yang keempat kita persembahkan jadi pendeta. Kalau pendetanya blow on, jemaatnya goblok. Bapak Ibu, dunia minta yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Saya jadi hamba Tuhan, saya anak paling besar, anak pertama. Tapi saya mama yang melarang 35 tahun lalu. Dia bilang, bang lu jangan jadi pendeta. Kenapa gak boleh jadi pendeta papi? Lu jadi pendeta lu makan batu. Bapak Ibu dengar dengan baik, 35 tahun jadi pendeta. Saya gak pernah tahu batu rasanya seperti apa. Setuju Bapak Ibu? Yang pernah tahu kasih tahu saya. Pasti itu orang on saudara. Saya makan nasi. Ya, saya punya istri, saya punya 2 putri. Dua-duanya makin lulus sarjana. Yang besar lulus dengan nilai cum laude. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kecil, November dia akan diwisuda. Saya percaya juga dia akan nilai yang terbaik. Amin. Yuk hidup kita memuliakan Tuhan. Dari kekayaanmu, hartamu, semua kepintaranmu, beri yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita berdiri sama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Musik-musik ke depan. Terima kasih Tuhan. Nurah Basikar. Hidupku menggenapi firman. Yuk angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran hidupku, hidupku. Yo sembah Dia, berikan yang terbaik buat Dia. Amin. Jamah jam kami, lawas jam kami Tuhan sore hari ini. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan hanya keyboard dengan lembut sekali. Semua serius, semua tutup mata. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Taruh kedua tanganmu di dadamu Bapak Ibu. Dengarkan detak jantungmu. Kalau sampai malam ini kau masih mendengar jantungmu berdetak, itu artinya Bapa di surga memberikan kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Ingat saudara, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita tidak menjadi egois. Kita diselamatkan karena ada orang yang dipakai Tuhan sehingga kita diselamatkan. Kalau kita sudah selamat, yuk mari Bapak Ibu, katakan Tuhan pakai hidupku. Bagaimana aku hidup dalam kasih, hidup murah hati, hidup melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sore ini berapa banyak Bapak Ibu berkata, Tuhan pakai hidupku. Supaya hidupku semakin memuliakan Tuhan. Hidupku semakin menyenangkan Tuhan. Tempat di mana kau berdiri, yuk angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Sebagai doa sore ini. Siapa lagi yang angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan? Biar Tuhan menjamah kita. Tuhan melawan kita. Katakan bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Oh, hidupku menggenapi firman. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Oh amin, amin Tuhan. Di dalam-Mu jadi bukti kebesaran. Yuk katakan
Tuhan hidupku. Amin. Genapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buat komitmen sore hari ini. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Pakai Tuhan hidupku. Bagaimana Tuhan aku hidup dalam kasih? Bagaimana aku hidup murah hati? Bagaimana aku melayani Engkau dengan bakat talenta yang Tuhan sudah beri? Bagaimana hidupku memuliakan Bapa di surga? Oh, biarkan Dia melalui kita sore hari ini. Lama siande. Haleluya, haleluya. Bebaskan rohnya bekerja sore ini. Hiralala masyannya kata maramala mase. Oh, mari bebaskan hatimu, bebaskan rohmu. Mari semua bersuara. Yuk, keluarkan suara bersembah Dia. Saudara yang penuh Roh Kudus, mari berbahasa roh. Haleluya. Hiralala masyannya lala mase.